سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Siapakah nama perempuan yang ingin meracuni Nabi Muhammad SAW? Dan apa tujuan dari perempuan ini sehingga melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap Nabi Muhammad? Nama perempuan tersebut yakni Zainab binti Al-Harits. Balas dendam adalah motif yang digunakan Zainab binti Al-Harits sehingga ia sampai meracuni Nabi Muhammad SAW. Zainab adalah istri Salam bin Mishkam, salah seorang pemimpin Yahudi Bani Nazir di Khaybar. Ia memendam dendam yang mendalam terhadap pasukan umat Islam, terutama Rasulullah, karena telah membunuh suami, ayah, dan pamannya pada saat perang Khaybar. Akhir tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah beserta pasukan umat Islam pergi ke Khaybar, sebuah wilayah yang terletak 150 km ke arah laut kota Madinah dan menjadi basis kaum Yahudi. Ketika sampai di Khaybar, Nabi Muhammad meminta penduduknya untuk menyerah, karena sebelumnya diketahui bahwa Khaybar dijadikan tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Namun, penduduk kaum Yahudi menolak seruan Rasulullah hingga akhirnya terjadi perang yang memakan banyak korban. Perang Khaybar diakhiri dengan perundingan damai antara kaum muslim dan penduduk Khaybar. Mereka sama-sama sepakat untuk mengakhiri perang dengan beberapa poin kesempatan bersama. Salah satunya adalah penduduk Khaybar harus menyerahkan separuh hasil panen kepada umat Islam Madinah. Zainab binti Al-Harits adalah salah satu Yahudi Khaybar yang tidak terima dengan hasil perang Khaybar. Ia tidak rela dengan kaum muslim karena telah membunuh orang-orang terkasihnya. Itu semua adalah menurut Zainab binti Al-Harits. Namun pada kenyataannya, para penduduk Khaybarlah yang menentang Nabi Muhammad SAW, dan mereka pula yang memusuhi Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad menyeru kepada jalan yang benar. Ia mencari berbagai macam cara untuk membalas dendam dan membunuh Rasulullah, pemimpin tertinggi kaum muslim. Dikutip dari buku para penentang Muhammad SAW, Zainab binti Al-Harits mulai melancarkan rencananya setelah perundingan damai dijalankan dan kaum muslim masih berada di Khaybar. Mula-mula ia bertanya kepada salah seorang sahabat perihal makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Setelah mengetahui bahwa makanan kesukaan Nabi Muhammad adalah bagian dada depan dan pundak domba, Zainab kemudian menyiapkan hidangan domba panggang dan menaburinya dengan racun yang paling mematikan. Domba panggang itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad pada petang hari, sebelum sang Nabi selesai menunaikan sholat maghrib. Awalnya, Rasulullah ragu, namun Zainab meyakinkan bahwa domba panggang itu adalah hadiah, bukan sedekah. Lalu Nabi Muhammad menerima tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat memakan domba panggang tersebut dengan lahap. Hingga ketika hendak menyantap bagian paha depan, Rasulullah baru menyadari kalau hidangan itu mengandung racun setelah melihat kaki domba. Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah diberitahu oleh tulang domba yang berada di tangannya setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah kalau makanan itu beracun. Sontak saja Rasulullah menyuruh para sahabat yang ikut makan domba panggang itu dibekam untuk mengeluarkan racun. Namun demikian, insiden domba panggang beracun itu menewaskan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Bishr bin Al-Bara, meski ia sudah dibekam. Racun dalam peristiwa domba panggang ini memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan Rasulullah. Merujuk pada buku Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarakfuri, Rasulullah merasakan sakit yang sangat akibat racun dalam peristiwa Khaybar itu 1 hari sebelum hari wafatnya. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Seperti diriwayatkan Imam Bukhari, Zainab binti Al-Harits menjadi orang yang paling dicari setelah insiden domba panggang beracun itu. Setidaknya ada 3 riwayat yang menceritakan keadaan Zainab setelah insiden maut itu. Pertama, masuk Islam. Zainab langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah menyaksikan langsung bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah, yakni utusan Allah dalam insiden domba panggang beracun itu.
Hal ini diceritakan oleh Imam Al-Zuhri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Al-Bari Syarah Sahih Bukhari. Kedua, dimaafkan. Banyak sahabat yang gregetan dan berniat untuk membunuh Zainab binti Al-Harits karena telah membunuh Bishr bin Al-Barak dan membahayakan nyawa Rasulullah SAW. Namun Rasulullah melarang dan mencegah para sahabat untuk membunuh Zainab, sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Muslim. Dan riwayat yang ketiga, dikatakan Zainab dibunuh. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad menerapkan hukuman qisas atau pembalasan yang sama kepada Zainab binti Al-Harits karena telah membunuh Bishr bin Al-Barak. Maka Zainab dibunuh setelah keluarga Bishr menuntut untuk diberlakukan hukum qisas. Jika dicermati lebih dalam, riwayat-riwayat tersebut tidaklah saling bertentangan, namun terjadi secara berurutan. Pada saat Bishr belum meninggal, Rasulullah memaafkan Zainab. Namun, ketika Bishr meninggal akibat racun Zainab dan keluarganya menginginkan untuk menerapkan hukuman qisas, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menjalankan hukuman qisas. Itulah kisah Zainab binti Al-Harits, perempuan Yahudi yang meracuni Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bisawab. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني عليك